syukur kepada majelis dan hamba Tuhan, dan juga untuk Cisusi yang akhirnya saya sampai di sini. Semua karena Tuhan. Akhirnya saya sampai di sini, saya bisa menceritakan perjalanan saya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga saya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan, khususnya Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya kuat karena Dia. Hari ini keluarga saya hidup karena Dia. Dan saya berterima kasih kepada Vivi, dia berjuang buat saya, demi saya dan Nelson, demi keluarga kecil ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memilih saya dan Vivi, di antara ribuan pasang, untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya akan menceritakan di dalam 8 tahun perjalanan iman saya, bagaimana saya down, bagaimana saya bangkit, bagaimana dalam 30 hari saya menyelesaikan tahun 2015 dengan berdoa dan semakin dekat pada Tuhan. Saya akan menceritakan di tahun 2007 kami menikah, tahun 2008 akhir Nelson lahir. Namun di dalam 3 bulan dalam kehamilannya, Vivi mengalami lost memory. Artinya ketika saya berbicara dengan dia, dia agak sedikit jadinya nggak bisa berkomunikasi dengan saya dengan baik gitu loh. Dan kadang-kadang tangannya gemetar dan bisa menjatuhkan barang gitu loh. Nah akhirnya setelah 1 minggu setelah Nelson lahir, Vivi mengalami kejang. Nah akhirnya kami pergi ke dokter, dan dokter hanya mengatakan ya epilepsi, karena belum ada tindakan lebih lanjut, jadi hanya boleh dibilang tahap awal gitu loh. Namun beberapa hari kemudian Vivi mengalami serangan kedua, yaitu lagi makan dia terjatuh, dan akhirnya besok kami pergi untuk melakukan MRI. Bapak Ibu, bagi saya epilepsi dapat disembuhkan, saya percaya itu. Bahkan tumor pun saya tidak pernah takut, tapi hasil dari MRI berbeda. 3/4 dari otaknya sudah rusak. Bahwa dokter mengatakan umurnya tidak lama lagi. Jadi kanker ini adalah bukannya kanker gumpalan, tapi seperti pasir. Jadi akhirnya tidak bisa dioperasi gitu loh. Nah berbagai dokter pun kita pergi, namun nggak ada hasil gitu loh. Jadi ada efek samping segala macam. Bagi saya tidak mengambil resiko itu sendiri gitu. Akhirnya tahun 2009 saudara Vivi untuk mengajak untuk konsultasi ke Singapura gitu ya. Jujur aja saya juga nggak pernah untuk mau pergi ke Singapura gitu loh, karena ya pertama karena dari biaya, dan juga Nelson baru lahir. Namun karena hanya sebagai second opinion, jadi akhirnya saya pergi untuk konsultasi di kesana. Hasilnya cukup menggembirakan bahwa Vivi harus perlu dibiopsi, radioterapi dan kemoterapi. Artinya sejauh itu tidak ada efek dari efek samping gitu loh. Tapi menjadi beban terberat saya adalah pergi ketika saya harus meninggalkan Nelson dan saya harus tinggal di Singapura 1,5 bulan, dan juga untuk biaya itu saat itu sampai puluhan ribu dolar. Saya nggak punya uang gitu loh. Tapi disitulah malaikat kecil Tuhan pertama kali hadir dalam hidup saya. Uang itu ada, uang itu Tuhan kirimkan. Saya tidak tahu dari mana. Dan juga untuk bisa tinggal di sana pun juga dengan biaya yang 4 kali lebih murah. Disitulah malaikat kecil Tuhan pertama kali hadir dalam hidup saya. 2009 menjadi suatu perjalanan panjang. Di dalam pasangan saya masih muda, dalam usia pernikahan saya masih muda, tapi saya sudah melewati pengalaman yang tidak ditapaki banyak orang. Disitulah perjuangan saya tahun 2009, 2010, 2011, 2012. Kalau teman-teman lihat bahwa Vivi pun dalam kondisi baik-baik saja, seperti tidak orang sakit. Namun di 2012 saya mengalami kedukaan kembali, bahwa sel kanker itu berpindah, bahwa tadi di otak ke kiri, sekarang di otak tengah. Saya mengalami kedukaan kembali, bahwa tahun 2012 bahwa Vivi harus di radioterapi kembali. Karena nggak ada kekurangan biaya, akhirnya kami pindah untuk ke Malaysia, dan di sana lakukan radioterapi kembali. Dan beberapa bulan kemudian
ternyata radioterapi tidak berhasil. Jadi sel kanker itu makin membesar dan mengenai untuk saraf bagian kanan Vivi jadinya, untuk tangan dan kakinya gitu loh. Jadi ya waktu itu masih dalam kondisi lebih baik lah gitulah. Ya di tahun 2012 akhirnya kami pergi ke Singapura untuk konsultasi karena Vivi sudah mulai mengalami tangannya itu sudah tidak enak lagi gitu ya. Nah akhirnya kami pergi ke Singapura untuk sebagai konsultasi di sana. Setelah ke sana saya hanya berharap untuk konsultasi doang gitu loh. Jadi ketika pun ada tindakmu juga saya akan balik lagi ke Indonesia gitu loh. Ternyata dokter bilang Vivi nggak boleh pulang ke Indonesia karena ini urgent, jadi harus melakukan kemoterapi di sana gitu loh. Nah jujur aja saya hanya bawa uang waktu itu hanya bawa $300 doang aja. Artinya ketika saya sudah beli, saya hanya makan di sana, saya tinggal di sana dan akhirnya saya akan pulang lagi ke Indonesia gitu loh. Ternyata ketika dokter minta dalam ribuan dolar untuk dalam kemoterapi, saya nggak punya. Akhirnya saya bilang sama susternya, boleh nggak saya berhutang? Boleh nggak saya berhutang gitu loh? Karena kan urgent gitu ya. Akhirnya susternya bilang ke dokternya, saya nunggu sekitar 15-20 menit, dokternya bilang, boleh. Itulah malaikat kecil Tuhan, hadirkan lagi melalui dokter itu kembali lagi. Bahwa tidak perlu jaminan, saya tidak perlu uang muka, dan dokter itu baru mengenal saya pada hari itu juga. Saya nggak percaya akan mujizat Tuhan, bahwa Tuhan hadirkan malaikat kecil kembali lagi dalam kehidupan saya. 2012 akhirnya saya bisa berhutang. Akhirnya ketika saya balik ke Singapura, saya melunasinya. 2012 sampai 2013 saya berdoa kepada Tuhan bahwa ada mujizat Tuhan akan terjadi dalam Vivi. Saya percayakan itu, saya aminin bahwa akan terjadi mujizat. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau Vivi MRI kembali, saya mau sel kanker itu akan hilang secara total. Saya berdoa kepada Tuhan, saya berpuasa kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? 2013 sel kanker itu tetap ada. Tahun itulah iman saya melemah. Tahun itulah saya melemah iman saya, bahwa saya mengharapkan mujizat tapi tidak ada. Saya mengharapkan pimpinan Tuhan namun tidak ada. Tapi iman saya tidak padam. Iman saya melemah tapi saya tidak padam. Saya berusaha di dalam iman yang paling kecil masih ada mujizat. Saya pertahankan di dalam iman kecil saya berdoa namun tidak seperti dulu lagi. Karena saya merasa bahwa hidup saya sudah tidak ada harapan lagi. Namun saya tulis di dalam surat kepada Vivi bahwa Vi, seandainya Tuhan memberikan umur yang panjang buat kamu, saya mau menjadi papa yang baik. Saya mau menjadi papa buat Nelson. Saya mau kamu mendampingi saya seumur hidup saya. Namun seandainya kalau Tuhan mengizinkan di dalam waktu yang cepat, yang gak pernah terbayang oleh saya berharap sudah menjadi suami yang baik, menjadi papa yang baik. Dan saya akan menjaga Vivi, baik suka dan duka. Bahkan sampai ajal datang menjemput, saya akan tetap setia pada Vivi. 2014, malaikat kecil Tuhan kembali lagi dalam kehidupan saya. Bahwa di dalam kemoterapi, Vivi menjalankan kemoterapi yang puluhan juta. Namun di dalam satu perusahaan obat, ketika saya membeli dari 3 siklus gratis 1 siklus, dari 3 siklus gratis 2 siklus, bahkan 3, dan terakhir adalah gratis dalam 2 tahun. Puji Tuhan, bahwa itu perjalanan Tuhan hadirkan lagi malaikat kecil Tuhan. Namun sayang obat itu tidak terpakai, karena di bulan April 2015 Vivi stroke. Ya, Vivi stroke ini menjadi suatu perjalanan hidup saya kembali dalam 2015, menjadi perjalanan hidup yang panjang, yang sangat panjang yang boleh saya alami di tahun 2015. Bahwa saya mengalami kedukaan kembali, namun saya masih kuat. Bapak Ibu, hari ini saya
mengalami apa yang namanya kelelahan fisik. Hari ini saya mengalami apa yang namanya finansial berkurang. Tapi hari ini saya hidup karena Tuhan. Saya berjuang. Karena ada malaikat kecil yang selalu hadir dalam kehidupan saya. Sampai hari ini Tuhan hadirkan. Walaupun kecil, namun itu yang bisa menghidupi keluarga saya pada hari ini. 8 tahun saya berdoa dengan iman saya, bahwa hidup saya harus kuat. Bahwa saya berdoa buat Vivi untuk kesembuhan. 2 tahun saya berdoa dengan lutut saya, minta belas kasihan daripada Tuhan, supaya Vivi pun sembuh. Bapak Ibu, mungkin saya salah berdoa di dalam perjalanan hidup saya. Saya mengubah cara hidup doa saya. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan Vivi dengan cara Tuhan yang sempurna, bukan dengan cara saya. Saya mengakhiri tahun 2015 dengan berdoa kepada Tuhan. November, 3 pokok doa saya dijawab oleh Tuhan. Desember, 4 pokok doa saya dijawab dengan Tuhan. Bahwa saya minta kesembuhan buat Vivi, Tuhan jawab. Desember kemarin ketika Vivi MRI, karena dari bulan April sampai Desember Vivi tidak minum obat untuk kemonya, tapi kanker itu berkurang. Saya bilang, puji Tuhan. Yang kedua, saya berdoa untuk usaha baru saya. Tuhan jawab begitu indah sekali. Yang ketiga, saya berdoa untuk anak saya Nelson, jadi rekan taat. Yang keempat, dengan iman saya, ketika Vivi butuh untuk seorang pembantu, saya tidak mencari. Tapi saya mau percayakan iman saya, Tuhan hadirkan. Januari kemarin, Tuhan hadirkan. Begitu indah sekali. Bapak Ibu, mujizat itu semakin dekat dengan keluarga saya. Tapi dengan cara Tuhan yang sempurna. Saya tidak tahu dengan caranya seperti apa. Tapi Tuhan sudah menjawab dalam doa-doa saya secara pribadi. Hari ini Vivi akan sharing, akan cerita. Sekarang aku menggunakan setiap waktu yang Tuhan hadiahkan padaku dengan sebaik-baiknya. Meskipun aku masih terus minum obat, aku masih bisa merawat dan mengasihi anakku, suamiku, keluargaku. Bahkan aku diberi kesempatan untuk melayani sekolah minggu. Mei, kamu dengan penuh perhatian menjagaku, menolongku supaya aku tidak terjatuh. Kamu melindungiku, kamu ngajak Nelson untuk untuk mendoakan mama. Kamu memohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkanku. Dan sampai saat ini kamu terus mendoakanku ketika kita bersaat teduh bersama. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan dan menghitung berkat demi berkat yang Tuhan berikan selama ini. Sehingga sukacita pun selalu ada. Aku belajar untuk tidak merasa khawatir. Belajar menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Belajar mengerti bahwa Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya. I love you so much. May God bless us. Ketika saya dulu membayangkan ketika saya tidur, di sebelah saya adalah orang yang akan meninggal. Ketika setiap hari saya menangis, sampai saya harus ceria di depan dia. Namun ketika dalam tidurnya saya menangis, bahwa saya tidak kuat, bahwa saya berdoa pada Tuhan. Saya mau supaya Vivi pun juga sehat dan mendampingi saya sampai tua nanti. Di dalam iman saya yang melemah tahun 2013, hari ini saya bangkit. Hari ini saya bangkit dengan iman yang kuat, bahwa Tuhan pasti akan sembuhkan Vivi.
dengan cara Tuhan yang sempurna. Hari ini saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya kuat, bahwa saya benar-benar merasakan akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan terlalu besar bagi saya. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saya. Desember kemarin saya mengakhiri dalam pelayanan saya dengan sekuat tenaga. Buat Kelapa Gading, buat Samanhudi. Bukan karena saya minta berkat, tapi karena Tuhan telah memberkati saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, Desember kemarin menjadi hari yang lelah bagi saya. Mungkin saya tidak punya semangat, waktu, dan tenaga seperti dulu. Tapi dengan tenaga, waktu yang ada, saya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan saya. Bahkan Vivi pun di dalam kondisinya seperti ini, masih melayani sekolah minggu. Kemarin ketika saya berdoa pada Vivi, saya minta bahwa kiranya Tuhan boleh sembuhkan Vivi. Vivi mau sekolah minggu, mau mengajar. Kalau Tuhan izinkan dengan suaranya yang begitu indah untuk mengajar, tolong Tuhan perbaiki. Hari ini saya mengatakan seperti itu bukan karena buat saya dan keluarga saya, tapi buat orang tua saya, orang-orang di sekitar saya, buat kalian semuanya. Supaya melihat bahwa Tuhan kita dahsyat, bahwa Tuhan kita itu hebat, bahwa mujizat itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini juga pun saya pun ketika saya men-sharingkan, seakan-akan saya sedang saya melawan Tuhan. Saya minta pada Tuhan. Tapi bukan itu, Bapak Ibu. Tapi saya mau ada mujizat itu terjadi supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Bukan pada saya, bukan pada Vivi, tapi buat semua orang yang melihatnya. Saya mengakhiri dalam sharing saya, di dalam saya menuliskan surat kepada Vivi dan juga pada Tuhan. Tuhan, bila saya boleh meminta, berikanlah Vivi kesehatan, kesembuhan total dengan cara Tuhan yang sempurna untuk mendampingi saya dan Nelson. Bukan hanya buat keluarga ini, tapi buat orang yang melihatnya. Tapi yang paling utama, saya butuh iman yang kuat agar pengharapan dan ketergantungan saya kepada Tuhan tidak melemah, justru menjadi kuat, tebal untuk melewati hari-hari saya yang tidak pernah terbaca. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesaksian yang begitu indah. Kami tidak bisa banyak berbicara saat ini, Tuhan, karena kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang pernah siap untuk menghadapi musibah, masalah yang besar. Sekalipun begitu hebatnya kami tak kuasa untuk berdampingan dengan situasi-situasi yang tersulit dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kesaksian malam ini sangat berharga bagi kami, karena kami bisa lewati semuanya itu karena Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tak peduli besarnya masalah kami,
Engkau melampaui semua masalah-masalah terbesar dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati firman yang akan kami baca, dan pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, bersama dengan jemaat di tempat ini kami belajar bagaimana kami tunduk di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Mari kita membuka Lukas pasal 8. Tadi saya pikir sebenarnya saya tidak perlu lagi berkhotbah ya, karena kesaksian mereka itu merupakan khotbah yang hidup, yang bagi saya tidak mudah untuk dijalani, tetapi mereka boleh menjadi saksi Tuhan saat ini, memberkati kita semua. Lukas 8 ayat 40 sampai dengan ayat 48. Saya baca ayat 40, saudara ayat 41. Demikian kita bergantian sampai dengan ayat 48 saja. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, terlebih kita yang mentaati dalam kehidupan kita hari lepas hari. 3 hari sebelum om saya meninggal, kakak dari mama saya, dia telepon saya dari Makassar dan dia sampaikan satu hal yang bagi saya sampai hari ini saya tidak pernah lupakan. Dia katakan kepada saya, nanti kalau saya mati, saya minta tolong adik perempuan saya, yaitu mama saya. Tolong kamu yang jaga. Saya tanya, kenapa om? Om saya mengatakan, karena saya tidak percaya sama saudara-saudara saya yang lain. Orang tua saya waktu umur 5 tahun sudah ditinggal oleh orang tuanya. Dan mereka ada 15 bersaudara. Dan waktu kakak yang pertama yang lulusan dari Belanda ini, 3 hari sebelum meninggal, dia beritahu saya untuk dia titipkan mama kepada saya. Karena dia katakan saya tidak percaya sama saudara-saudara saya. Saudara, waktu saya dengar itu, saya tambah berbeban berat. Karena kenyataannya adalah bahwa orang yang paling dekat dengan kita sepertinya yang akan pertama meninggalkan kita pada waktu kita mengalami kesulitan. Saudara, satu kali juga saya ditelepon sama teman sahabat saya, sama-sama lulusan dari Saat. Dia telepon saya, dia katakan, Ton, saya mau bicara sesuatu yang penting sama kamu. Saya bilang, kenapa? Dia katakan kepada saya rasa saya akan mati lebih dulu daripada istri saya. Bisa tidak? Saya minta tolong sama kamu. Kalau saya meninggal, saya titipin istri saya sama kamu. Saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Dia katakan, saya percaya sama kamu, saya titipin anak saya.
dan istri saya kepada kamu. Tapi saudara, realitanya adalah bahwa sekarang istrinya sakit kanker payudara. Dan beberapa waktu yang lalu kami kunjungi dan dia katakan kepada saya, istri saya sekarang kanker dan saya juga kanker kantong kering. Dia bilang rekening betul-betul kering, Tuhan. Saudara, saya dengar itu dan saya merasakan bahwa tidak mudah kita menghadapi kehidupan ini. Pepatah China mengatakan, pagi bisa sukses, malam pun juga bisa bangkrut. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi cuaca hidup kita, kadang up and down. Hidup ini tidak sesuai dengan pesanan. Itu yang harus kita tahu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema hari kita ini adalah big problem, no problem. Dan kalau saudara baca Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 56 ini, yang menarik bagi saya adalah di sini bahwa yang menjadi penekanan Dr. Lukas itu bukan big problemnya, tapi big faith-nya itu yang penting. Masalahnya besar, besar sekali. Tapi yang ditonjolkan di sini adalah bukan masalahnya yang besar, tapi imannya yang besar. Itu dia. Saudara, bukan kebetulan seorang Yairus, kepala rumah ibadat itu anak perempuannya berumur 12 tahun, sakit. Lalu perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Saudara lihat, ada dua angka di situ yang dipakai oleh Dr. Lukas. 12 tahun, seorang anak perempuan selama ini dia sehat, lalu kemudian sakit, butuh kesembuhan. Tapi ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, sakit dan butuh kesembuhan. Saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat bahwa ini masalah yang besar sekali, berat sekali. Saya tadi berdoa di pojok sana, Tuhan, kalau bisa saya jangan istri saya seperti istri Anda. Saya tidak mampu lihat istri Anda. Itu saya sudah tidak mampu, apalagi saya lihat istri saya. Tidak mudah, tidak gampang. Dan orang hanya bisa menangis dengan kita, tapi tidak bisa membasuh luka hati kita. Tidak pernah bisa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di sini katakan ada seorang kepala ibadah, rumah ibadah bernama Yairus. Saudara lihat ya, Yairus ini adalah kepala rumah ibadah. Dia bukan orang sembarang, dia orang penting, saudara, kepala rumah ibadah. Jabatannya sebagai kepala rumah ibadah itu sangat bergengsi sekali. Tapi dia tidak gengsi datang sama Tuhan Yesus. Dia punya jabatan yang bergengsi, tapi dia tidak gengsi datang kepada Tuhan. Dia kuasai Taurat, saudara, tetapi menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang menguasai Taurat, orang yang menguasai Bible, orang yang menguasai seluruh macam doktrin Kristen pun juga adalah orang yang rapuh, yang tidak bisa tahan dengan yang namanya kesulitan, yang tidak bisa bertahan dengan apa yang namanya persoalan, tidak. Dan saya lihat saudaraku yang kekasih, kepala rumah ibadah ini, Yairus ini mengambil satu keputusan yang sangat berisiko. Kenapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu benci sama Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus, tetapi Yairus ini dia berani mempertaruhkan jabatannya untuk jumpa dengan Yesus. Dengan arti kata saudaraku, dia siap dipecat atau siap meninggalkan jabatannya yang sangat besar karena merasa dia pro dengan Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang kasih, di sini saya melihat ini adalah keputusan yang berisiko yang pertama. Keputusan berisiko yang kedua adalah bahwa anaknya perempuan sakit sekarat. Sebagai seorang ayah, harusnya waktu-waktu yang sempit itu dia pakai untuk dampingi anaknya sampai mati. Tapi dia tinggalkan anak itu lalu dia pergi cari Yesus. Apa kata keluarganya? Apa kata istrinya? Apa kata anak-anak yang lain? Apa kata tetangga? Buktinya orang datang kasih tahu dia, "Hei, anakmu sudah mati, tidak perlu lagi Tuhan Yesus datang."
Saudaraku yang kekasih, ini keputusan yang berisiko, saudaraku. Lalu keputusan yang berisiko lagi di sini kita melihat adalah bahwa ayat 42 bagian terakhir, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak, dalam pengertian bahwa ada masalah baru di situ yang kemudian mencoba memperlambat pertolongan yang dibutuhkan oleh Yairus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana ya antara big problem itu dengan big faith itu kemudian bertarung di situ. Bertarung di situ. Ya, saya punya persoalan, saya punya masalah. Ada seorang rekan saudara, suami istri ini sangat baik sekali, layani Tuhan dengan begitu baik. Tapi karena suaminya itu sering temanin rekanan bisnis dari luar negeri, dan rekanan bisnis ini selalu minta pergi ke kafe, tempat pijit, temanin. Lalu sang suami minta izin sama sang istri, saya boleh tidak temani dia ke tukang pijit? Istrinya bilang jangan, dia bilang 1 kali saja, setelah itu enggak lagi. Akhirnya dia temanin dia rekanan bisnis dari luar negeri. Sudah sekali, dia temanin aja, bener temanin. Yang kedua saudara, minta lagi. Dia bilang sama istri saya, boleh enggak yang kedua? Saya bilang tidak boleh, kamu sudah sekali, enggak boleh lagi. Tapi dia paksa, dia marah sama istrinya, akhirnya istrinya kasih, pergi. Saudara, tidak lama kemudian, ya masalah besar terjadi. Kenapa? Karena suaminya selingkuh dan wanita itu minta pertanggungjawaban. Saudara, menarik sekali adalah bahwa wanita itu akhirnya dia hamil. Dan yang paling menakutkan bagi saya adalah istrinya memberitahu suaminya itu membelikan wanita itu tas yang harga 250 juta. Tas. Lalu dikasih mobil Porsche, ya. Dikasih itu mobil. Lalu yang menarik, itu perempuan datang tinggal di rumah satu atap dengan mereka. Saudaraku yang kekasih, ibu itu hanya bilang begini, kalau ikut hati saya mau bunuh itu perempuan itu, saya mau kasih racun suami saya. Tapi waktu saya ingat Tuhan, saya terima semua ini, saya telan semua ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ya firman Tuhan ini begitu indah sekali bagi kita. Karena Lukas mempertontonkan satu drama yang sangat menarik bagi saya, yaitu bagaimana iman daripada seorang Yairus itu begitu indah sekali, yang begitu kita pelajari pada malam hari ini. Saudaraku yang kekasih, waktu Yairus dia butuh pertolongannya itu segera, lalu kemudian terhalang saudaraku, bukan hanya dengan orang-orang banyak yang dikatakan di situ, tapi ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, saudara, oleh siapapun. Di sini saudaraku saya melihat bahwa ada risiko di sini waktu kita mau percaya kepada Tuhan. Waktu kita mau menyerahkan masalah besar kita di hadapan Tuhan, terkesan saudaraku pertolongan itu kemudian diperlambat. Sangat diperlambat, terkesan seperti itu. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, secara status sosial dia tidak berharga sekali. Saya ini bos besar, kepala rumah ibadat, minggir, bos mau lewat dulu, minggir. Bos sudah duluan dulu bicara sama Tuhan Yesus untuk bawa ke rumah ini. Anak saya sudah sekarat hampir mati. Saudara lihat ya, di dalam Tuhan itu tidak ada KKN. Di dalam Tuhan itu tidak ada siapa lebih dulu dia dapat, tidak saudara kasih. Tetapi imannya saudaraku kemudian mulai diuji di situ bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya. Walaupun saya juga mendesak membutuhkan pertolongan itu, tapi ada perempuan pendarahan yang lebih membutuhkan hari itu juga. Saudaraku yang kekasih, di sini saya melihat ya bahwa big problem itu akan jadi no problem kalau kita mengikuti timetable-nya Tuhan. Kalau kita ikuti schedule-nya Tuhan. Amin saudara. Masalah besar kita saudara harus diselesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita.
Dan tidak boleh ada masalah bahwa persoalan saya itu menjadi prioritas utama dalam hidup saya. Tidak. Tapi iman saya itu yang harus jadi prioritas utama dalam hidup saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dan kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kehidupan Yairus. Ayat 51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, kita lihat di sini ya, bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup dan mati. Amin. Bukan hanya berkuasa atas sakit penyakit, tapi atas hidup dan mati. Kalau saya mau bongkar ya saudara, saya sama istri saya kadang-kadang kita masih bicara sampai hari ini. Nanti kalau mati, saya bilang sama dia, Red, kayaknya yang mati duluan itu saya loh. Iya, saya bilang sama dia, saya terlalu kuat, yang mati duluan itu saya daripada dia. Kadang-kadang ditanya sama saya lagi, kalau saya mati duluan kamu kawin lagi gak? Saya bilang, kamu catat, saya tidak akan kawin lagi. Catat ya. Terus kalau saya mati boleh kawin lagi? Kawin aja enggak apa-apa, catat itu. Tapi saudara, semakin kami bicara begitu, takut gak? Takut. Takut saudara. Saudara, saya belum ada apa-apa sudah takut, apalagi Anda berdua. Saya bisa tahu. Itu mimpi horor itu. Benar. Bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya tidak bisa lanjut ya. Bagi saya, Anda berdua punya kesaksian sudah luar biasa. Ya. Amin. Minta dengan kasih, Pak Suren.